Halo guys, David sini dan kali ini kita bakal unboxing Redmi 12. Ini HP entry level Xiaomi. Harganya 1,999 juta udah dapat RAM 8GB internal 128. Atau yang lebih menarik, tambah 200.000 dapat internal 256GB, 2 kali lipat. Harganya lumayan agresif ya, soalnya dulu Redmi 10 si paling rekomen di zamannya 2 juta dapat 464. Ini dapat 8128, 2 kali lipat. Yang kemarin 2,4 juta cuma dapat 6128. Ya, jadi Xiaomi emang berusaha lebih gigit kali ya. Mau nggak mau harus nge-counter Infinix Tecno yang mulai meresahkan. Minimal dari harga dulu dah. Udah kedengeran seru. Sekarang pertanyaannya, sisanya gimana? Redmi 12 ini cukup atau enggak buat bikin orang ngiler lagi? Di video ini kita bakal cobain bareng. Di sini udah kelihatan kalau desainnya lumayan berbeda dari desain HP Redmi yang lain, tapi lumayan mirip sama HP Realme dan kawan-kawan. Jadi ada 2 kamera plus 1 kamera ala-ala gitu lah. Terus depannya ya standar aja. Di sini ada Redmi 12, ada Xiaomi kami buatan Indonesia, logo Xiaomi. Di kiri ada keunggulannya yaitu premium glass back design. Jadi HP 2 juta pakai kaca, siap. Ini ada ukuran layar 6,79 inci dan 90 Hz Full HD Plus. Kameranya triple AI 50 megapiksel dan baterai yang gede ini 5000 mAh. Di belakangnya ada lagi dibuat di Indonesia, ini lagi-lagi premium glass back design, layar, kamera, baterai pakai MediaTek Helio G88 dan side fingerprint sensor kita dapat yang Polar Silver 8256. Jadi ini yang harganya 2,2 juta. Ada varian warna lain yang warna hitam sama warna putih ya, Bang? Bukan, warna biru. Putih itu yang kita unbox kali ini. Nih, warna biru yang ini sama warna hitam yang ini. Yang kita unbox malah nggak kelihatan warnanya kayak gimana. Kita lihat bareng aja. Wah, Redmi 12 tulisannya sama-sama aja. Kita taruh dulu di kanan, kita lihat kelengkapan dulu. Ada Redmi by Xiaomi, SIM ejector, dan ucapan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Ada kertas tunjuk, garansi, terus ada casing silikon. Oh, ini casingnya two-tone ya, kalau mau pakai bahasa gaul. Jadi ini agak matte dan ini glossy mantul. Kalau dari charger kita dapat yang 22,5 watt. Kalau dari HP-nya sendiri dia bisa nerima 18 watt. Jadi Xiaomi kasih lebih walaupun HP-nya nggak bisa nerima 18 watt. Termasuk fast charging lah, walaupun nggak super fast, lebih oke dari Samsung sih. Ini USB Type A ke USB Type C standar aja buat HP 2 juta. Ini udah oke. Kalau dari packagingnya ini berasa kayak plastik buat HP yang agak murah gitu, yang sejutaan. Kalau 2 jutaan kayak gini ini mirip Infinix sih, mirip saingannya sih. Kita keluarkan saja ini yang warna apa tadi? Nama HP sekarang Polar Silver. Jadi warnanya memang putih-putih begini. Kalau kita pantulin ini agak mengganggu emailnya, stikernya. Kalau kita pantulin memang berasa lumayan mahal sih. Berasa agak mewah lah. Ini berasa HP Samsung gitu. Malah lebih bagus dari HP Samsung kalau soal pantulan, soal teksturnya. Kalau buat HP 2 jutaan. Cuma mungkin sekarang arahnya ke sini kali ya. Desain Realme juga kayak gini. Realme C55, Realme C53. Jadi mungkin lumayan naik kelas lah kalau dari desainnya, soalnya yang kemarin pakai desain plastik aja yang Redmi 10. Buat kameranya ini ada kamera utama 50 megapiksel, ada kamera ultrawide, mantap juga masih dapat ultrawide 8 megapiksel, dan kamera bonus, kamera depth, kamera AI, kamera apa nggak peduli. Ini ada LED flash dan ada logo Redmi. Di sini ini framenya plastik tentu aja, ada power sekaligus sensor fingerprint, ada tombol volume, ada air blaster, mantap, ada headphone jack, nggak ada speaker ya. Jadi HP ini pakai sistem speaker mono saja. Yang bawah ini, yang satu ini. Jadi suaranya muncul dari sini aja. Terus ada USB Type-C dan mikrofonnya juga satu aja ya. Yep. Kalau dari kartu SIM kita dapat yang hybrid. Jadi mau 1 nano, 1 micro atau 2 nano silahkan dipilih saja. Jadi dari fitur-fitur nggak bisa dibilang lengkap ya. Misalnya dari speaker dia masih mono, dari slot SIM dia nggak bisa masuk 3 kartu sekaligus, mikrofonnya 1. Kalau kita ngechecklist gitu ada beberapa yang diilangin.
yaitu realita HP 2 juta zaman sekarang ya. Kita harus tahu apa yang kita cari, terus lihat HP-nya. Kalau nggak sesuai, udah. Kalau sesuai, baru ambil. Kalau speknya kayak gimana, kita coba lihat. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Redmi 12. Dia udah pakai MIUI 14 yang paling baru dengan basis Android 13. Ini baru namanya HP baru, bukannya pakai Android 11. Wah, Redmi 12 pakai yang baru. Ini kalau kita fullin, layarnya berasa terlalu terang, berasa overexpose, bakal disuruh Iqbal buat turunin. Itu udah tanda bagus sih kalau Iqbal udah ngoceh kayak gitu. Pit, jangan Pit, itu terlalu terang. Turunin dikit biar enak di kamera. Soalnya pernah kalau HP murah yang sejuta awal itu, ya dimentokin pun berasa pas doang. Kalau ini, saya agak cemas awalnya, soalnya saya baca di spek high brightness mode-nya cuma 550 nits, tapi ternyata udah cukup banget buat di dalam ruangan dan di luar masih bisa kelihatan lah. Kalau perbandingan sih laptop murah itu 250 nits. Tapi HP mahal bisa 1500 nits. Jadi ya ini memang cerahnya entry-entry aja. Entry-entry. Dari warnanya juga udah enak dilihat. Ini harus lumayan diperhatiin ya. Soalnya HP ya 2 juta ke bawah gitu. Kualitas-kualitas dasar kayak gini kadang ada yang ke-skip gitu. Ada yang warnanya burik lah, ada yang apalah. Tapi Redmi 12 aman. Kalau dari layar ada dapat screen protector juga. Belakangnya tadi juga sekali lagi dia ya kelihatan elegan lah buat standar sekarang. Tapi masalahnya tim mendang-mending pasti bakal fokus ke satu bagian, yaitu eMMC 5.1 nya storage-nya nggak pakai UFS 2.1, apalagi 3.1, apalagi 4.0. Enggak. HP ini masih pakai eMMC aja yang dikenal punya speed yang nggak terlalu kenceng ya soal loading. Jadi kalau kita tes di sini, tadi saya udah tes sih, saya udah maling-maling biar hemat waktu. Dia dapatnya skornya di 11.000 itu bukan angka yang tinggi. Kalau read-nya dia 200-an, 300 MB lah. Kalau write-nya dia 230 MB. Dia di sini sih ketulis evaluasinya UFS ya, tapi enggak. Ini saya baca di spek di GSM Arena dari Xiaomi juga, dia pakai eMMC 5.1. Sesuatu yang sebenarnya bukan jadi masalah buat standar Redmi 10 kemarin. Redmi 10 itu HP yang benar-benar saya rekomenin dan dia pakai eMMC 5.1. Soalnya waktu itu kita bandingin sama si biru, si ijo, si biru tapi ijo. Ya itu semuanya pakai yang kurang oke lah. Tapi sekarang udah masuk Infinix, masuk itel, masuk Tecno, masuk yang brand-brand yang ngandelin spek juga lah. Realme aja sekarang masih pakai eMMC, tapi gara-gara ada Transsion itu standarnya mungkin berubah ya, dan saya suka sih mereka naikin standar. Cuma Xiaomi mungkin ngerasa HP 2 juta pakai eMMC ya masih oke-oke aja. Dan buat saya 2 juta oke sih, asal kita dapatnya gede 128 GB dan nambah 200.000 dapat 256 GB dapat eMMC, masih kebilang masih oke lah. Fans garis keras bakal kesel nggak ya gue ngomong kayak gitu? Cuma ya menurut gue kayak gitu sih. Ya soalnya kalau disuruh pilih mau kenceng tapi agak kecil atau mau agak pelan tapi storage-nya gede, kemungkinan banyak orang bakal milih yang gede sih. Apalagi kalau nggak dibanding-bandingin sama yang lain. Coba kita tes buka Mobile Legends aja ya. Kita tanpa di-cut, tanpa dipercepat, coba kita nilai sendiri. Jadi storage itu ada di ya, kecepatan loading ya pengaruhnya ya. Kemarin kita pas ngetes iPhone lawan ROG Phone itu sangat menentukan siapa yang menang nih. Oke ya, oke. Jadi walaupun pindah-pindah kamera tapi di bagian loadingnya nggak ada yang dipercepat atau gimana. Wah gadgetin kok menipu kan, nggak mau bilang gitu. Lumayan oke lah. Ini juga udah di-download semua Mobile Legends-nya, data-datanya. Yep, sampai ada promo terbaru. Sip. Nggak terlalu lambat sih, cuma memang nggak cepet-cepet banget. Genshin, nah ini nih berat nih 20 GB nih, tungguin aja nih. Sambil cerita apa ya? Oh iya, chipsetnya juga. Ini masih pakai Helio G88, chipset yang sama dengan Redmi 10 kemarin. Helio G88 itu chipset yang udah keluar sekitar 2 tahun. Jadi kalau mau disimpulin, Redmi 12 ini dia upgrade-nya dengan harga yang sama. Di bagian desain mungkin kalau soal penampilan saya nggak doyan-doyan banget sih, soalnya kayak HP biasa lah. Kalau Redmi 10 kemarin lebih ada ciri khasnya gitu. Ini kayak HP-HP Realme atau apa mirip-mirip. Wah, udah. Oke.
Coba loadingnya ini, abis ini yang ada lambang-lambang elemennya itu, nah ini preparing to load data. Bukan ini sih, nanti abis ini. Load data itu berarti okay. Oh iya, bener sih, load data biasa sih. Coba ya, tap to begin. Nah ini yang biasanya lama di loading mapnya. Nah ini berasa. Bedanya eMMC sama UFS. Kemarin pas kita adu ROG lawan iPhone, ada yang bela sih, bela Asus karena Asus yang kalah kan. Dia bilang, gua emang nggak peduli loadingnya lambat, yang penting di dalam gamenya lancar. Ya ada validnya juga, nggak salah. Ibarat komputer pakai hard disk tapi pakai RTX berapa gitu, ya ekstrimnya kayak gitu. Tapi aneh sih kalau ada yang kayak gitu. Punya RTX beli hard disk buat game. Nah di setengah ini yang paling lama. Ini kasih PHP doang, serasa nggak terlalu lama sih. Lama, tapi nggak selama itu. Gue pernah nyangkut agak lama ya. Lama ya, mungkin karena gue ngomong kali, ada ilusi kalau ini cepet. Ya. Oke, lama kalau gitu. Terpengaruh ya, soalnya gue sambil ngobrol sih. Elemennya nggak sesuai, jadi kabur aja ya daripada itu. Ya. Helio G99 soalnya. Tapi yang Helio G99 itu harganya sekitar 2,5 juta. Ini 2 juta. Tapi fitur yang lain, ya kalau mau dihitung satu-satu emang susah banget sih. Enaknya memang nilai HP-nya aja. 2 juta dapat performa kayak gini, apakah oke? Kalau terlalu banyak di-compare, pusing sendiri sih. Sekarang kompetisinya memang lagi seru-serunya. Kalau ngelihat grafik kayak gini sih, buat main Genshin yang berat banget sudah bisa, walaupun nggak mulus-mulus banget di setting lowest itu. Sudah pas lah, sudah dapat C lah, kayak lulus lah, walaupun nilainya minimal banget. Kalau buat main Mobile Legends baru dia bisa lumayan lancar, walaupun lagi-lagi nggak 60 rata ya. Sekarang kita coba cek kameranya. Ini ada Experience Japan Lonely Planet, mantap Lonely Planet. Terus kita coba detail, double, oke. Sama ini saya juga udah ngambil beberapa foto di luar, di bawah terik sinar matahari, foto gedung kayak biasanya. Ini fotonya termasuk bagus sih, tajamnya enak, tapi warnanya kurang konsisten. Kadang warnanya itu kerasa agak gersang gitu, agak kuning-kuning. Ini khas HP Redmi sih, agak kekuningan buat HP entry levelnya. Kalau udah tinggi biasanya nggak sekuning ini. Tapi kesimpulannya buat HP 2 juta ini kamera yang bagus. Oh ya, sama satu lagi, ngelihat video yang kayak gini, saya jadi inget kalau pas ngambil foto tadi, dari 20 foto ada 2-3 foto yang kayak gini ya, agak pecah gini ya. Entah kenapa bisa kayak gini, pas saya udah ngambil-ngambil foto di studio lagi, nggak keluar lagi kejadian kayak gitu. Entah itu cuma sekali doang munculnya, atau keluarnya bakal konsisten, itu tidak diketahui. Kalau dilihat dari metadatanya sih emang ukuran filenya cuma 500 KB doang sih, sama resolusinya rendah sih. Entah kenapa bisa muncul mode kayak gini, mode yang nggak ada bagus-bagusnya. Padahal ngambil fotonya biasa aja. Kesimpulannya, Redmi 12 ini HP penerus dari Redmi 10 yang muncul 2 tahun lalu ya. Soalnya nggak ada Redmi 11. Jadi langsung loncat 2 tahun kemudian, mungkin Xiaomi hemat tenaga di masa krisis. Tapi Redmi 12 ini berasa HP yang setengah-setengah ya, agak ada bau-bau masa krisisnya, ada bau-bau recovery-nya, ada bau nge-counter lagi. Soalnya komponennya komponen lama, kayak Helio G88, eMMC 5.1, tapi mereka bisa jaga harga dan ada spek-spek yang dinaikin, dan naiknya jauh. Misalnya dari RAM, dari memori internalnya kapasitasnya naik, terus kamera bisa dijaga, baterai juga, layar juga. Jadi nggak ada spek yang berasa turun gitu. Harga sama, spek mungkin karena harga komponen turun. Jadi memang ada bau-bau krisis sama bau-bau counter. Agak susah sih posisi HP ini. Kalau misalnya ditanya apakah lebih bagus dari generasi kemarin, saya bilang lebih bagus. Tapi apakah lebih bagus dari kompetisi yang ada sekarang? Semua lagi-lagi tergantung harga ya.
Kalau ini harganya 2 juta sama Note 30 udah jelas kebanting. Tapi ini harganya 2 juta dan Note 30 bukan 2 juta harganya. Perbandingannya belum ada. 50-50 sih feeling saya sama ini. Agak galau juga. Enggak rekomen banget tapi enggak dihindarin banget. Jadi saya penasaran sih sama komen di bawah. Agak galau juga. Ya gitu aja unboxing buat Redmi 12. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, buat yang nggak ngebanding-bandingin sih, oke-oke aja sih. Tapi yang minat sama Redmi pasti banding-bandingin, itu masalahnya.